Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik jemaah umrah ataupun para calon jemaah haji yang insya Allah akan selalu dicintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu para ikhwatal iman, kemarin saya pernah memposting masalah usulan Kemenaknya, masalah harga haji di tahun 2024 yang harganya kurang lebih 105 juta. Kemarin kan sudah pernah saya sampaikan, itu baru usulan, belum ketok palu, belum diresmikan seperti itu. Tapi ternyata di video saya, setelah saya perhatikan, banyak sekali ya komentar-komentar dari beberapa teman-teman YouTube, sahabat-sahabat YouTube, ataupun mungkin dari para subscriber saya seperti itu. Jadi beragam sekali komentarnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, salah satu di antaranya ini saya akan bacakan beberapa komentar yang masuk ya. Ini saya akan membacakan salah satu komentar. Ini komentarnya kan sudah barang tentu banyak banget ya di video saya yang kemarin saya posting, cuman nggak mungkin lah saya akan sebut semuanya, nggak mungkin saya bacakan semua ya. Ini salah satunya ada Gunawan 7576. Nah ini banyak sekali nih. Naikkan saja Pak, jangan tanggung-tanggung. Memang haji itu kan cuman untuk orang kaya. Nah, cuma untuk orang kaya maksudnya seperti itu ya. Kemudian ada lagi nih Odi Hodih 9082. Nah, ini baru bagus nih komentarnya nih. Semoga kita dapat melunasi. Kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Dialah yang memberikan segalanya. Wah, Masya Allah, mantap ini ya. Jadi komentar seperti inilah ya, yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai hati kita. Mudah-mudahan ini apa yang ditulis di kolom komentar sesuai dengan suara hati yang berkomentar di sini ya. Jadi tolong nih perhatikan nih komentar yang menurut saya bagus. Semoga kita dapat melunasinya. Jadi walaupun harganya 105 juta ataupun 200 juta misalnya ya kan, ini semoga kita dapat melunasinya. Kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Dialah yang memberikan segalanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini baru nanti akan saya bahas sedikit nih ya. Kemudian ini ada lagi nih, saya akan bacakan 3 komentar aja. Ini dari Sri Rezeki 388. Kok bisa melambung tinggi? Sudah nunggunya lama, biayanya naik lagi. Harusnya mau ibadah juga dibikin susah dong. Nah, nih bisa dilihat nih ya di depan layar. Ini komentar semua, banyak sekali Bapak Ibu, beragam komentar yang ada di video saya sebelumnya. Baik, sekarang saya akan menjawab masalah naikkan saja Pak, jangan tanggung-tanggung. Memang haji itu kan cuma untuk orang kaya. Kalau boleh saya mewakili dari beberapa para calon jemaah haji ya kan, melalui video ini, sebetulnya kalau begitu saya sedikit kurang kurang berkenan dengan komentar-komentar seperti itu, karena mohon maaf, orang kaya belum tentu bisa sampai ke dua tanah suci Mekah Madinah. Nah, ini pernah saya bahas kemarin ya pada saat saya membahas masalah umroh. Jadi kadang ada di antara tetangga kita, famili kita, bahkan keluarga kita sendiri yang fisiknya jauh lebih sehat daripada yang sepuh-sepuh atau yang tua-tua. Mungkin hartanya jauh lebih banyak, tapi kalau dia tidak mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan menginjakkan kakinya ke dua tanah suci Mekah Madinah. Walaupun itu kaya, katakanlah hartanya melebihi kita gitu loh. Saya rasa paham ya. Jadi saya mewakili nih. Saya kurang sepakat, kurang setuju kalau ibadah haji itu hanya untuk orang kaya. Ya, Masya Allah, ini menurut saya bukan jawaban seperti itu. Tapi jawaban yang benar, siapapun orangnya yang mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya atau sedang, bahkan miskin sekalipun, misalnya
kalau dia sudah mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mesti bisa melakukan ibadah haji. Ini baru keyakinan yang menurut saya benar, Bapak Ibu, ya. Maksudnya kalimat miskin di sini, ini ada satu contoh. Saya ceritakan langsung, Bapak Ibu. Ada salah satu ustadz di daerah saya, ya. Itu mohon maaf, kesehariannya cuma ngajar madrasah. Ngajar madrasah, kemudian makannya, ya namanya orang kurang begitu mampu ya, ala kadarnya. Kemudian kehidupannya serba sangat sederhana sekali. Tapi satu ketika ada salah satu pasien, anggaplah pasien, minta pendapat ke ustadz ini, kemudian minta amalan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, si ustadz ini ya, qadarallah, ternyata amalan yang diberikan kepada orang yang tadi minta amalan gitu kan, jadi doanya itu atau amalannya itu langsung tokcer, ya. Nah, singkat cerita, karena mungkin cita-citanya sudah terkabul, hajat-hajatnya sudah terkabul, maka si pasien saya yang tadi itu langsung memberikan hadiah untuk berangkat haji. Padahal mohon maaf, anak si ustadz ini kurang lebih ada 5 anaknya. Ini ya kekurangan sehingga cuman pas-pasan lah ibaratnya. Ini secara hukum akal sehat gitu kan. Mana mungkin mau naik haji. Tapi qadarullah, Bapak Ibu, ini bisa naik haji. Malahan bukan haji UNH biasa, tapi haji furadah. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang patut kita jadikan pelajaran penting dari komentar yang tadi. Kata teman-teman YouTube tadi, naikkan saja Pak harganya gitu kan, karena ibadah haji itu hanya untuk orang kaya. Saya kurang sependapat kalau seperti itu, Bapak Ibu. Artinya tidak sedikit di antara orang kaya, orang yang mampu, yang belum sampai ke sana, kemudian dia meninggal. Malahan mohon maaf, terkadang udah udah dirayu-rayu oleh keluarganya, ayo kamu itu haji, kamu tuh udah istitoah, udah mampu, tapi kadang dia menolaknya. Berarti dia belum mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang patut saya berikan jawaban. Kemudian saya akan menjawab komentar yang kedua. Tolong diperhatikan nih ya. Dari Odi Hodi 9082. Semoga kita dapat melunasinya. Kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Dialah yang memberikan segalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, terkait dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita selaku umat muslim, ya, selaku umat muslim yang beriman kepada Allah akan percaya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap kejadian yang terjadi di muka bumi ini, Bapak Ibu, adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan hakul yakin. Baru ini komentar yang sangat bagus menurut saya. Artinya apa? Ketika kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu, setiap saat, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan 105 juta, mau 200 juta sekalipun, kalau kita yakin, hakul yakin, dengan usaha kita yang selalu insya Allah membawa keberkahan, insya Allah kita akan mampu melunasinya, Bapak Ibu. Ya, ini mengandung pelajaran penting menurut saya, sehingga sering saya menyampaikan terkait dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kata lain, kita itu harus selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita kecuali pertolongan Allah. Ya, kita mau dapat masalah apa saja gitu kan, kita harus yakin dan hakul yakin bahwa Allah yang akan memecahkan masalah, yang akan menghilangkan masalah, seperti itu. Makanya ini sekedar saran dan masukan dari saya. Pokoknya setiap saat, setiap waktu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seperti yang sering disampaikan oleh banyak orang, usaha tanpa doa adalah omong kosong. Kan seperti itu ya. Doa tanpa usaha juga sombong. Nah, jadi harus seimbang seperti itu. Berusaha sambil berdoa, berdoa sambil berusaha, dan seterusnya. Jadi kalau kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin tadinya, mohon maaf, dagangannya misalkan, saya kasih contoh aja ya, misalkan soto atau bakso, ini setiap hari omsetnya cuma 200.000. Nah, dengan kita yakin, hakul yakin bahwa kita bisa melunasinya,
ya siapa tahu ya dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah menuju ke Baitullah, berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, omset kita bisa ditambah menjadi 500.000 dan mudah-mudahan bisa lebih dari itu, bisa 1 juta, 1,5 juta. Kan mesti ada jalannya gitu loh Bapak Ibu, kalau kita yakin dan percaya akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya maksud. Nah, ini komentar yang luar biasa menurut saya. Paham ya? Nah, kemudian saya akan menjawab komentar yang ketiga. Nah, ini dia. Ini dari Sri Rezeki 388. Kok bisa melambung tinggi? Sudah nunggunya lama, biayanya naik lagi. Harusnya mau ibadah juga dibikin susah dong. Nah, ini terkait dengan biaya ya. Mungkin ini kemarin sudah saya perinci. Masalah ini sudah saya jelaskan, di mana Kemenak itu sudah mengkaji dan sudah mempertimbangkan memberikan usulan harga 105 juta ini. Artinya apa? Dia sudah mengkalkulasi semuanya bahwa sekarang itu transport seperti bis atau mungkin harga pesawatnya yang tadinya, ini kemarin udah saya bahas loh ya, yang harganya 15 juta sekarang udah nggak dapat. Mungkin juga bisa jadi pertimbangan ya. Tapi ini saya punya catatan penting Bapak Ibu sekalian ya. Menurut saya faktor utamanya kenapa haji itu dinaikkan, harga haji tahun 2024 itu dinaikkan. Menurut saya, cuman menurut saya pribadi loh ya. Karena nilai tukar rupiah itu sekarang rendah, ya kan? Menurut saya nggak ada apa-apanya ibaratnya seperti itu. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau kita pegang 10 juta, misalkan 10 juta kan tebel tuh kalau mata uang rupiah. Sampai di sana ditukar jadi berapa lembar, 500-an. Itu yang pertama, ya kan? Kemudian nilai kursnya ini loh. Kalau kemarin itu saya pergi umroh di bulan Oktober tanggal 21 kemarin. Itu nilai kursnya masih, menurut saya sih masih lumayan, terbilang lumayan ya, karena satu realnya 3.900, hampir 4.000-an lah, katakanlah 4.000 ya. Nah sekarang ini satu realnya itu bukan 4.000 rupiah, tapi bisa 4.500, bisa 4.700. Nah kalau kita kaji gitu loh Bapak Ibu, misalkan satu komponen yang ada di Mekah, katakanlah seperti akomodasi, katakanlah harga hotelnya itu naik, yang biasanya satu kamar sehari semalam itu 500 real, ini bisa 1.000 real. Nah ini satu komponen aja itu udah berapa gitu kan? Satu komponen aja, belum lagi nanti transportnya seperti bis masyair. Bis itu kan udah istilahnya udah di booking satu paket sampai selesai. Nah, masalah transport, belum lagi tenda di masyair, Arafah, Musdalifah, Mina dan seterusnya. Nah, belum lagi catering. Nah, ini dia. Catering ini menurut teman-teman saya itu kan setiap tahun mesti naik gitu loh. Walaupun mungkin hanya 2 real, 3 real, bahkan 5 real, ini bisa naik. Nah, ini juga jadi faktor utama kenapa haji itu dinaikkan menjadi 105 juta. Tapi ini kan masih baru usulan, ya kan? Makanya saya kemarin saya selalu memberikan support, semangat, jangan henti-hentinya untuk selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu nanti pemerintah Kemenak dan DPR RI ya, Komisi 8 itu sudah memberikan kebijakan harga haji itu nggak nyampe segitu, supaya mohon maaf masyarakat nggak terlalu punya beban gitu kan. Artinya untuk mempersiapkan uang tambahan itu nggak terlalu banyak. Ini yang saya maksud. Makanya selalu berdoa, optimis, semangat, mohon kepada Allah supaya pemerintah memberikan kebijakan yang sekiranya tidak terlalu memberatkan kepada para calon jemaah haji. Nah, faktor yang kedua mungkin terlalu banyaknya petugas gitu loh. Ini bisa jadi banyaknya petugas. Karena gini, saya tahun 2012 itu kan pernah menjadi temus. Nih fotonya seperti ini, masih saya abadikan. Kebetulan saya berada kedatangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Terminal Haji Jeddah ya. Setahu saya
waktu itu gaji saya di tahun 2012, ini gaji saya loh hampir 50 juta waktu itu. Ini kan udah banyak ya di tahun 2012 ini. Jadi ini berapa petugas yang nantinya akan membantu para calon jemaah haji, gitu kan? Para calon jemaah haji mulai dari kedatangan, nanti kan ini ada bagian-bagiannya petugas tuh. Ini nanti ada khusus lapangan, ada tim medis, belum lagi nanti ada yang diberangkatkan gratis seperti PNS dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini nanti, wah ini tentu menjadi faktor yang harus harus dikaji juga ini, gitu kan? Jadi petugas kan juga harus dibayar. Nah, nanti juga ada mahasiswa yang dari Mesir, ada yang dari Yaman, dari Maroko. Banyak sekali nanti itu juga harus digaji. Nah, ini yang nanti akan bantu-bantu Bapak Ibu. Nanti kan ada pelayanan umum, ada tim kebersihan, ada mekanik, ada driver, ya supir, macam-macam. Ini juga menjadi faktor yang mungkin naiknya harga haji di tahun 2024. Cuman ya itu tadi, saya berharap dan mudah-mudahan masyarakat para calon jemaah haji juga berharap, mohon kepada Allah supaya pemerintah mengasih kebijakan menetapkan biaya haji nggak terlalu melambung tinggi. Nah, ini yang saya harapkan. Karena kalau sampai terjadi 105 juta, nah, kasihan yang menengah ke bawah. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin, orang yang mau berangkat haji itu kan nggak semua kaya. Makanya tadi saya komentar yang pertama kurang sepakat kalau haji itu untuk orang kaya. Jadi kadang ada orang yang menengah ke bawah yang cuma nabung berpuluh-puluh tahun, yang akhirnya insya Allah akan sampai ke sana. Jadi orang yang menengah ke bawah ini yang kasihan menurut saya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi mudah-mudahan, ini harapan saya yang paling besar, mudah-mudahan pemerintah memberikan harga tidak terlalu tinggi. Jadi sampai di sini saya rasa paham ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini video pendek tapi cukup memberikan penjelasan, pencerahan kenapa harga haji di tahun 2024 itu bisa tinggi, bisa sangat signifikan ya, ibaratnya seperti itu. Jadi kemarin juga sudah pernah saya sampaikan rinciannya dari Kemenak bahwa ini mahal dan seterusnya. Jadi ya faktor utamanya adalah kurs rupiah juga ya. Ini saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sudah terdaftar akan berangkat di tahun ini mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Yang saat ini belum ada persiapan pelunasan, mudah-mudahan oleh Allah diberikan rezeki seluas lautan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti pada saat membayarnya nggak kebingungan. Seperti itu ya. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal 'afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.